Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Pemirsa Al-Makna dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa menambah amal ibadah kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Yang mana beliau telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar, bagaimana seharusnya kita ini beribadah sesuai dengan tuntunannya. Pemirsa Al-Makna, kita pada pertemuan kali ini akan membahas seputar adab-adab berhari raya, yaitu adabul idi, adab-adab seputar berhari raya. Adab yang pertama adalah ikhraju shadaqatil fitri qabla al-khuruji ilal musalla, mengeluarkan zakat fitrah sebelum keluar ke tempat sholat. Imam Bukhari telah meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biz zakatil fitri qabla khurujin nasi ila sholati. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar ke tempat sholat, keluar untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Di dalam adab yang pertama ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah adalah sebelum berangkat ke tempat sholat. Ini adalah waktu yang utama. Kemudian larangan membayar zakat fitrah setelah Idul Fitri. Jadi ada larangan mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat. Larangan ini bisa bermakna makruh dan bisa bermakna haram. Ada rinciannya. Kemudian yang ketiga adalah kesempurnaan syariat Islam mendorong umatnya untuk melembutkan hati terhadap orang fakir dan miskin dengan diberikannya zakat itu tadi. Kemudian adab yang kedua adalah al-iktisalu lil-idi, mandi ya sebelum berangkat ke tempat sholat atau sebelum menunaikan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Di dalam adab yang kedua ini ya, Imam Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Zadan. Ia berkata ya, bahwasanya ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu berkaitan dengan masalah mandi. Maka Ali menjawab, iktasil kula yaumin in syi'ta, mandilah setiap hari jika kamu mau. Maka orang itu, lelaki itu yang tanya berkata, la ghuslu alladhi wa ghuslu. Yang saya tanyakan bukan mandi yang seperti biasanya, ya, bukan yang sebenarnya mandi, tapi yang ditanyakan adalah tentang mandi sunnah. Maka jawaban dari sahabat Ali, dia berkata, qala yaumal jumu'ati wa yaumul arafah wa yauman nahri wa yaumal fitri. Ya, mandilah kamu ya di hari Jumat, di hari Arafah, di hari Idul Adha, dan di hari sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Di adab yang kedua ini ada beberapa faedah. Disunahkan mandi sebelum berangkat ke tempat sholat Id. Ya, sebelum menunaikan sholat Id, ya sebelum berangkat disunahkan untuk mandi. Kemudian yang kedua adalah kesempurnaan syariat Islam dalam memperhatikan kebersihan dan penampilan. Kemudian adab yang ketiga, lubsu ahsani siyabi, memakai pakaian atau baju yang terbagus. Imam Tabrani telah meriwayatkan di dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal aidi burdatan hamra'ah. Nabi Muhammad SAW ya memakai
ya ketika hari raya Nabi menggunakan burdah. Burdah adalah pakaian yang bergaris dan warnanya adalah hamra, warnanya merah. Jadi Nabi menggunakan baju yang bergaris yang warnanya merah karena ada larangan ya menggunakan baju merah yang polos. Adapun yang digunakan Nabi di sini adalah burdah. Burdah itu baju yang bergaris yang warnanya merah. Jadi bukan warna merah polos tapi warna merah yang bergaris. Maka di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah disunahkan memakai baju yang terbagus pada Idul Fitri dan di Idul Adha ya. Karena itu adalah momen yang sangat spesial, maka disunahkan untuk menggunakan baju yang terbagus dan gak harus baru ya. Jadi bukan terbaik atau terbagus itu gak harus baru ya. Manakala mungkin ya tidak ada jatahnya untuk membeli baju baru, mungkin baju yang lama tapi masih bagus bisa digunakan gitu ya, maka tidak harus baju baru. Kemudian faedah yang kedua adalah disyariatkan memakai baju yang berwarna merah yang bergaris ya, berwarna merah yang bergaris, bukan merah yang polos. Kemudian zuhud yang sebenarnya adalah meninggalkan yang haram. Jadi menggunakan baju yang bagus itu ya bukan berarti bukan orang zuhud, karena zuhud yang sebenarnya adalah meninggalkan ya yang haram. Adapun menggunakan baju bagus dan itu halal, itu bukan termasuk menyelisih zuhud ya. Bahkan dia zuhud ya asalkan dia ya menganggap bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan kemewahan yang sesaat ya. Dan diperintahkan juga ketika ya momen hari raya ya disyariatkan untuk menggunakan baju baru. Kemudian adab yang keempat adalah aklu tamratin qabla khuruji ila musalla fi Idul Fitri. Jadi memakan beberapa butir kurma sebelum keluar ke tempat sholat ketika Idul Fitri. Imam Bukhari telah meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, ia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakdu yaumal fitri hatta yakula tamaratin wa fi riwayatin wa yakuluhunna witran. Imam Bukhari telah meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW tidaklah keluar ketika Idul Fitri hingga beliau memakan beberapa butir kurma, dan di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya wa yakuluhunna witran, beliau memakan dengan bilangan ganjil. Maka di adab yang keempat ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah disunahkan memakan kurma sebelum keluar ke tempat sholat. Kemudian yang kedua, hikmah dari makan sebelum sholat yaitu pas pada Idul Fitri ini adalah supaya tidak disangka bahwa hari itu masih diwajibkan berpuasa. Ini alasan disunahkan untuk makan sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Kemudian hikmah dari makan kurma dengan bilang ganjil menunjukkan bahwasanya Allah SWT itu Maha Esa. Kemudian adab yang kelima adalah takhirul fitri fi Idul Adha hatta yarji'a min musalla fayakula min adhiyatihi ya, mengakhirkan makan di Idul Adha, pada Idul Adha sampai kembali dari tempat sholat, kemudian memakan dari daging dari hewan sesembelihan. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan ya, bahwasanya Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW la yakdu yaumal fitri hatta yakula wa la yakula yaumal adha hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi. Jadi Rasulullah SAW tidaklah keluar ya ketika Idul Fitri kecuali beliau makan terlebih dahulu, dan beliau tidaklah makan ketika Idul Adha sebelum beliau kembali dari tempat sholatnya, kemudian beliau
memakan dari hewan sesembelihan di Idul Adha. Ini perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Kalau Idul Adha disunahkan tidak makan dan disunahkan makan dari hewan sesembelihannya. Kemudian adab yang keenam, istibabul iktsari minas shadaqati yaumal idi. Disunahkan memperbanyak sedekah di hari raya. Imam Muslim telah meriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumul adha wa yaumul fitri wa yabda'u bis salati fa idza shalla salatahu fa sallama qama fa aqbala 'alan nasi wa hum julusun fi musallahum fa in kana lahu hajatun bi ba'sin dzakarahu lin nasi aw kanat lahu hajatun bi ghairi dzalika amarahum biha wa kana yaqulu tasaddaqu 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 wa kana aktsara man yatasaddaqu an-nisa'u. Imam Muslim telah meriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Muhammad SAW keluar untuk menunaikan salat Idul Adha maupun salat Idul Fitri. Beliau memulainya dengan salat. Ketika beliau selesai sholat, beliau menutupnya dengan salam. Kemudian beliau berdiri, ya. Kemudian beliau berdiri. Kemudian menghadap kepada jamaah. Dan jamaah wahum julusun fi musallahum. Sedangkan jamaahnya tetap duduk di tempat sholatnya. Wa in kana lahu hajatun, jika Rasulullah ada keperluan bibaksin, ya, mungkin keperluannya adalah mengutus suatu pasukan, zakarahu linnas, Rasulullah ya memberitahukan kepada jamaahnya. Au kanat lahu hajatun bi ghairi dzalika amarahum biha, atau Rasulullah memiliki keperluan yang lainnya, ya, maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk melakukannya. Maka Rasulullah ketika itu berkata, ya, memerintahkan untuk bersedekah. Tasaddaqu, tasaddaqu, tasaddaqu. Rasulullah ya memerintahkan 3 kali. Bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Wa kana aktsara man yatasaddaqu an-nisa, dan ketika itu yang banyak bersedekah adalah dari kalangan perempuan. Maka di adab yang keenam ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah bahwasanya di dalam hari berhari raya itu, ya, disunahkan untuk melaksanakan sholat itu di tempat yang terbuka atau lapangan. Kemudian yang kedua adalah disunahkan memperbanyak sedekah pada hari raya. Karena Rasulullah di sini juga memerintahkan kepada jamaahnya ketika itu, ya, dan yang paling banyak bersedekah adalah kalangan perempuan. Kemudian faedah yang ketiga adalah cepatnya para sahabat merespon perintah Nabi Muhammad SAW. Dan di sini, ya, para sahabiyah, para perempuan-perempuan yang cepat merespon perintah Rasulullah untuk bersedekah. Maka hingga di situ, ya, banyak dari kalangan perempuan yang bersedekah, ya. Di adab di berhari raya ini ada 13 adab. Untuk sementara kita baca 6 dulu, insyaallah 7 sisanya kita akan bacakan di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.